kami terima Pak, karena tadi Anda juga berbicara mengenai aliran dana asing yang masuk ke Indonesia ya Pak ya. Saya ingin pandangan Anda terhadap tren kepemilikan investor asing yang sudah tak pernah lagi tembus di atas 15%. Nah saat ini kan di kisaran 13% ya Pak ya. Dibanding total outstanding ya, outstanding total SBN ya. Betul. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik, yield SBN tenora masih di level kembali lagi di atas 7% buat 10-year bond gitu ya Pak. Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana pandangan Untuk Anda? investor asing, mereka memiliki beberapa pilihan ya. Bisa beli SBN atau surat utang dari Indonesia atau dari India, dari Kolombia ya. Jadi banyak pilihan bonds, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah di negara berkembang ya, dan imbal hasilnya kompetitif ya. Sehingga mereka akan berpikir jika ada imbal hasil yang lebih kompetitif di luar Indonesia ya. Lalu juga kurs rupiahnya kan sempat labil ya, depresiasi terhadap US dollar, itu kan juga akan mengikis return dari si investor itu kalau membeli SBN Indonesia, apalagi kalau tidak di hedge. Ya. Lalu juga ada pertanyaan perihal apakah pemerintah akan tetap komit untuk menahan defisit APBN di bawah 3% dari PDB. Ada pertanyaan seperti itu? Ada pertanyaan seperti itu ya kan, karena investor juga menghitung-hitung kan. Nanti misalnya biaya IKN, biaya makan siang gratis dan lain-lain ya. Itu apakah anggarannya itu cukup dan apakah masih bisa dipertahankan defisit APBN di bawah 3%. Nah, jika mereka yakin bahwa anggarannya cukup, dan apalagi setelah suku bunga Fed Funds Rate diturunkan, setelah rupiahnya menguat, saya cukup yakin dana asing akan kembali masuk ke pasar SBN. Walaupun mungkin tidak, rasionya tidak akan seperti sebelum krisis COVID ya. Itu di atas 40%. Jadi memang kalau ada faktor eksternal itu sudah mereda ya? Karena juga kita mesti ingat bahwa investor domestik juga banyak ya. Sewaktu krisis COVID, penerbitan SBN itu juga banyak dibeli, diserap oleh Bank Indonesia. Domestik dan Bank Indonesia. Ya, domestik dan Bank Indonesia. Pak Fauzi, tapi somehow sebenarnya bagaimana kekuatan keadaan finansial dan perbankan Indonesia dibandingkan peer countries lainnya atau emerging markets lainnya. Karena kan tentunya memang ya ada gejolak di global yang membuat ya tentunya masih tidak pasti dalam pelaku pasar untuk menempatkan dana-dananya di emerging markets di Indonesia. Tapi kan tentu lagi-lagi pasar bersifat pragmatis dan akan menanamkan dananya di paling returnnya paling baik dan memiliki resiliensinya paling baik, yang governance-nya jelas dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya kekuatan Indonesia dibandingkan peer emerging markets lain? Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 ini, rata-rata para analis itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5 sampai 5,1%. Ya. Itu nomor 2 di G20 ya, setelah pertumbuhan ekonomi India. India diperkirakan akan tumbuh 7,6%, China diperkirakan tumbuh 4,8%. Jadi Indonesia nomor 2 di G20. GDP growth-nya. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa meyakinkan investor bahwa perbankan Indonesianya ada cushion yang relatif baik ya. Anggaran pemerintah juga ada cushion yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cukup baik ya. Dan kita juga melihat pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan turun dari kira-kira 3,2% tahun 2023 ke 2,9% tahun ini ya, dan akan recover baru kira-kira tahun 2025. Jadi dari sisi komparasi ya, Indonesia ada di tempat yang bagus. Jadi memang dari segi fundamental makroekonomi juga masih begitu baik. Ketahanan perbankan seperti apa Pak? Juga baik dibandingkan? Kalau kita melihat ya dari sistem perbankan ya, rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio itu tinggi 27,7%. Ya, itu setahu saya itu tertinggi dalam sejarah ya. Dan kalau kita melihat gross NPL cuma 2,25%, loan at risk turun terus ke arah 11% ya. Jadi secara sistem ya, perbankan Indonesia ini sehat, dan argumentasinya adalah sebetulnya perbankan Indonesia ini sudah sehat setelah transformasi reformasi perbankan pasca krisis perbankan, krisis moneter tahun 97-98. Ya, di mana waktu itu BPPN dibentuk, lalu aset-aset buruknya perbankan itu diambil alih. Ya. Bahkan perbankan juga sempat dinasionalisasi oleh BPPN dan lalu dijual ke investor-investor strategis. Dari sejarahnya, dengan adanya krisis moneter dan krisis perbankan tahun 97-98,
perbankan Indonesia itu ditransformasi menjadi sehat dan tentunya disuntik modal besar-besaran oleh pemerintah yang melalui Cat Bonds ya. Oke, Pak, untuk perbankan sendiri NPL itu di 2, untuk NPL gross ya Pak ya. Tapi NPL net sendiri ada kenaikan tipis dan NIM juga sebenarnya ada tren penurunan sedikit net interest margin. Capital adequacy ratio di 26%, tapi ada juga itu sebenarnya ada tren penurunan sedikit di beberapa waktu terakhir ini. Apakah semuanya masih berada dalam keadaan yang baik atau maksudnya ya pergerakan-pergerakan itu somehow masih tolerable? Sekarang kalau kita melihat net interest margin di perbankan Indonesia itu kira-kira 4,5% ya. Iya, Pak. Kita lihat di ASEAN berapa? 1-2%. Ya. Jadi net interest margin perbankan Indonesia ini adalah salah satu yang tertinggi di Asia, salah satu yang tertinggi di Asia bahkan di dunia. Gitu ya. Di dunia. Iya. Dan is it the right condition Pak? Untuk yang artinya penetrasi perbankan itu masih rendah di sektor real Indonesia. Jadi kalau kita misalnya lihat aja, kita lihat kredit bank sebagai persentase dari PDB di Indonesia itu kira-kira 40%. Ya, sementara kalau kita bicara di India udah 78%, di China udah di atas 200%. Bahkan sebelum Krismon, kredit bank sebagai persentase dari PDB sebelum Krismon ya, sebelum tahun 97-98 itu di atas 60%. Ya. Jadi tingkat penetrasi perbankan di sektor real ekonomi Indonesia masih rendah dan ini yang juga alasan kenapa net interest margin perbankan itu masih tinggi gitu ya Pak ya. Nah setelah akhirnya pandemi selesai ya Pak ya, ternyata juga lending masih cukup baik gitu ya Pak ya di double digit ya Pak ya. Bagaimana Anda melihat pertumbuhan kredit perbankan ini masih akan lanjut lebih tinggi ke depannya dan mungkin akan lebih baik lagi dari situasi sebelum pandemi Pak? Apakah memang satu-satunya cara untuk perbankan itu bisnisnya sustainable adalah dengan lending kredit yang semakin tinggi growth-nya ataukah tentunya ada cara-cara lain selain dari NIM dan lain-lainnya untuk income dari perbankan yang lebih sustainable lagi? Sebetulnya kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 5,1%, lalu inflasi diperkirakan 3,5% tahun ini. Jadi nominal growth itu kira-kira 8,5%. Ya. Kalau pertumbuhan kredit double digit udah sangat bagus, ya, karena lebih pesat dibanding pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya sektor real bisa mendiversifikasikan pendanaannya selain dari perbankan. Misalnya dari investor secara langsung, apakah itu foreign direct investment atau domestic investment, ya, yang ibaratnya kalau kita bicara equity investment kan biayanya itu lebih rendah dibanding minjem dari bank. Jadi kalau bisa ada instrumen lainnya untuk membiayai pembiayaan sektorial tidak hanya dari betul. Jadi korporasi menerbitkan bonds, bisa peer-to-peer lending bisa terus dikembangkan. Ya. Dan tentunya masih ada room for growth ya Pak, melihat estimasi asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5%, jadi memang room for lending dan masih akan fakta tadi bahwa kredit bank sebagai persentase dari PDB di Indonesia itu masih di bawah 40%. Jadi penetrasi